Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayahnya kepada kita, kalau bukan karunia Allah yang menerangi hati kita untuk mengikuti perintahnya, mentaati aturannya, mungkin kita akan seperti miliaran manusia yang mereka menuhankan selain Allah Azza wa Jalla. Maka semoga Allah menyempurnakan nikmatnya buat kita, menolong kita untuk senantiasa mengingatnya dengan baik, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan, dan beribadah yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kembali kita mengkaji perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tatkala merenungkan hijrahnya para sahabat Nabi, tatkala mereka meninggalkan kota Mekah menuju ke Habasyah, mereka menyeberangi lautan menuju ke sebuah negeri yang mereka sejatinya belum pernah ke sana sebelumnya. Tapi karena mereka taat dan patuh dengan arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pergi. Dan di negeri itu ternyata mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka mendapatkan keluasan, kemudahan dalam menegakkan agama mereka. Begitu pula tatkala hijrah ke kota Madinah. Para sahabat Nabi tidak sedikit yang tidak pernah ke kota Madinah. Mereka juga tidak mengetahui ngapain nanti di kota Madinah. Tapi karena percaya dan yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla, bagaimanapun beratnya hijrah, ia akan berakhir dengan kemudahan yang Allah berikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'ah." Barang siapa yang berhijrah fi sabilillah. Ingat, hijrah itu harus di jalan Allah, dalam rangka mencari keridhaan Allah, bukan mencari kepuasan untuk jiwa dan nafsu kita. Bukan. Maka barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan mendapatkan di bumi Allah ini kemudahan-kemudahan, maslahat-maslahat dalam menegakkan agama mereka, keluasan dalam rizki dan urusan dunia mereka. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niatan hijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, lalu dia mati sebelum sampai ke tempat tujuan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Pahalanya sudah tercatat. Udah Allah tetapkan pahala dia. Walaupun dia belum sampai ke tempat tujuan, mati di tengah jalan. Allah tuh Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ahibati fillah, maka kita perlu untuk
mengkaji tentang hikmah-hikmah dari hijrah. Agar tatkala kita hijrah, atau tatkala kita berjumpa dengan orang-orang yang hijrah, yang dia merasakan begitu beratnya hijrah, ingat janji Allah itu sebuah kepastian. Niscaya yang hijrah karena Allah dan menuju kepada Allah, dia akan mendapatkan maslahat-maslahat dalam urusan agamanya, kemudahan-kemudahan dan keluasan dalam urusan dunianya. Itu janji Allah. Kalau ternyata ada orang yang mengatakan, Ustadz, anak kok tidak mendapatkan hal itu? Yang pertama bisa jadi belum. Orang tanam mangga, kadangkala ingin makan buahnya langsung. Nunggu kapan? Nunggu sampai tua. Nanti berbunga. Apa tatkala berbunga langsung bisa dikonsumsi? Belum bisa. Apakah tatkala sudah keluar buahnya masih kecil bisa dikonsumsi? Belum bisa. Masih kecut kalau engkau konsumsi. Terus kapan? Tunggu sampai tua dan matang. Kalau engkau petik sebelum waktunya, kecut. Itu harus dilewatin tuh proses. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata engkau tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla, bisa jadi ada yang salah di niatmu. Kan ini yuhajir fi sabilillah. Mungkin kau bukan karena Allah. Orang kalau hijrahnya karena Allah, dia tuh nggak peduli dengan apa yang akan dia dapatkan. Loh kok seperti itu? Nah, buat dia semuanya sama. Yang penting Allah ridha sama dia. Setiap pagi dan petang dia mengulangi ucapan itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dia ridha udah. Ketentuan Allah, hukum Allah, aturan Allah, dia ridha. Dia mau sakit, dia mau terkena musibah, hartanya hilang, dunianya pergi dari dia ridha. Yang penting dia taat dan patuh dengan perintah Allah SWT. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kecemasan yang meliput perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi keluar di malam hari alaihi salatu wassalam, sembunyi di dalam gua Thawr. Kemudian beliau berjalan di jalan yang tidak biasa dilalui oleh para pedagang. Dikejar-kejar oleh orang musyrikin. Di situ ada banyak pelajaran. Nah, tafadhol kita lanjutkan pembahasan tentang faedah dari Pelajaran yang ke-11. Ketika orang kafir sampai di depan gua tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi, apabila salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kakinya, pasti ia akan melihat keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada situasi seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana menurutmu terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah? Hal ini menunjukkan kekuatan iman, keyakinan yang benar, penyerahan diri yang hakiki terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita selalu perlu diingatkan, khususnya hati sebagai orang yang telah terikat dengan dunia, berada di dalam kelalaian dari iman kepada Allah dan dari tawakal yang baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya jamaah. Kita ngelihat ya. Seorang muslim ketika berusaha, ya udah. Dia itu kewajibannya hanya berusaha. Kesuksesan milik Allah Azza wa Jalla.
seringkali kita perlu diingatkan. Bagaimana dengan kisah Nabi SAW tatkala di dalam gua? Dan orang-orang musyrikin sampai ke mulut gua. Jarak mereka sama Nabi SAW tidak jauh. Bahkan kalau mereka melihat ke bawah, mereka akan kelihatan sama Nabi SAW. Dan Abu Bakar. Di situ Abu Bakar khawatir. Dia bukan khawatir dengan dirinya, tapi dengan kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Abu Bakar dengan bertanya, "Ma dhannuka bithnain? Allahu thalithuhuma." Diingatkan dengan kebesaran Allah, dengan kekuasaan Allah. Apa perasaan kamu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah? Selesai urusannya. Maka kita perlu mengingatkan saudara-saudara kita. Tatkala mereka berupaya untuk mengais rizki, sebagian berupaya untuk mencari kesembuhan untuk penyakit dia, yang terkadang membuat dua orang ini yang berburu rizki dan berburu kesembuhan, menghalalkan segala cara, hidup dalam kebingungan, apalagi kalau memang tidak ada kepastian. Nggak ada kepastian. Kalau kita bicara sekarang kondisi pandemi ini, nggak ada kepastian kita sampai kapan ini akan terjadi. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Serahkan sama Allah. Tugas kita tuh melaksanakan perintah. Udah jalanin. Hasilnya Allah. Ingat dengan kisah Maryam. Tatkala Allah memerintahkan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Engkau gerakkan tuh pohon kurma. Pohon kurma digerakkan. Perempuan ini habis ngelahirin, gimana gerakkan pohon kurma? Pohon kurma itu kalau digoyang sama 10 orang gak akan rontok tuh buahnya. Tapi tatkala seorang melaksanakan perintah Allah dan Allah janji akan dijatuhkan buah-buahan rutab kepadanya. Jatuh buah-buah itu. Tapi kalau orang mau pakai akal mengatakan, aduh nggak mungkin. Iya, buat manusia banyak yang tidak mungkin. Tapi buat Allah Azza wa Jal tidak ada yang tidak mungkin. Dan seorang yang bertawakal, apa kata Allah? Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Nabi SAW menanamkan hal itu di diri Abu Bakar. Maka tenanglah Abu Bakar. Begitu cintanya dia kepada Nabi SAW sehingga membuat Abu Bakar kebingungan. Maka kita pun tatkala mendapati jalan buntu, udah mau gimana nih? Nabi Musa alaihissalam di hadapannya lautan dan di belakangnya pasukan Fir'aun. Orang-orang yang lemah imannya tentunya akan berpikir, aduh habis kita. Qalu inna lamudrakun. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdinahu. Nggak mungkin. Sekali-kali nggak mungkin kita akan dihancurkan sama Fir'aun. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku. Dia akan memberikan petunjuk. Akhirnya Allah berikan solusi. Dan itu pasukan, itu kaum musyrikin sudah sampai ke mulut gua. Ya. Kalau menurut akal mereka kan udah naik ya. Dari bawah, udah ngikutin jejak. Kenapa ada gua, kok mereka tidak mau melihat?
Allah Rabbul Alamin. Allah yang mencukupi jemaah. Barakallahu fikum. Nah. Hikmah yang ke-12. Perhatikan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menurutmu terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah? Nabi tidak berkata, bagaimana menurutmu terhadap Rasul yang bersamanya adalah Allah? Atau bagaimana menurutmu terhadapku dan kamu yang bersama kita adalah Allah? Atau ungkapannya lain yang menyebutkan tentang keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, tetapi Nabi mengucapkan, bagaimana menurutmu terhadap dua orang? Kalimat ini mencakup setiap mukmin yang yakin dengan pertolongan Allah. Ini adalah kaidah yang berlaku umum, bukan khusus pada situasi ini saja. Jadi mencakup setiap mukmin yang yakin kepada Allah bahwa Dia bersamanya, membela dan menolongnya. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Jadi peristiwa hijrahnya Nabi SAW, keberduaan beliau bersama Abu Bakar di dalam gua. Lalu Nabi mengatakan, ma dhannuka bithnain. Bagaimana perasaan kamu dengan dua orang? Allah yang ketiganya. Dua orang. Bukan Nabi bersama Abu Bakar. Ini berbincang tentang dua orang sepanjang masa sebenarnya. Ketika di dalam gua, yang di dalam gua adalah Abu Bakar dan Rasul SAW. Dan bisa jadi itu terjadi dengan suami istri, dengan kakak beradik, atau dengan kawan dengan kawannya. Bagaimana seorang yakin Allah bersama dia? Asalkan, jadi kebersamaan Allah dengan makhluknya ini ada dua macam. Kebersamaan Allah dengan semua makhluknya, mengawasi mereka, memberikan rizki kepada mereka, mengatur mereka. Ada kebersamaan yang khusus, yaitu kebersamaan Allah dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabar, orang-orang yang suka berbuat baik. Ini kebersamaan khusus. Allah menguatkan hati mereka. Allah mengkokohkan keyakinan mereka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang penyabar. Allah bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Ya tinggal kitanya harus tahu diri. Ada orang-orang yang merasa bersama Allah ketika dia sedang susah. Sehingga kita lihat peristiwa-peristiwa yang agak aneh ketika di masjid ada fulan yang gak pernah ke masjid, tahu-tahu di saf pertama. Atau fulan yang selalu di saf terakhir, tahu-tahu di saf pertama. Ada apa fulan ini? Ada masalah dia. Kadang-kala dia baru bersama Allah ketika dia susah. Padahal kita diperintahkan untuk selalu bersama Allah dalam kondisi suka dan duka. Yakni selalu mengingat Allah, taat sama Allah. Sehingga tatkala susah, Allah akan bersama kita memberikan bantuan. Kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fishtidah. Kenalkan dirimu sama Allah di waktu engkau sedang lapang. Di waktu punya rizki, dikasih sehat, kenalkan dirimu. Hadir di tempat-tempat yang diridhoin Allah. Ya'rifka fi syiddah. Tatkala engkau sulit, Allah akan kenal sama engkau. Maka Allah Azza wa Jal akan selalu bersama hambanya sejatinya dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan itu harus ada sama kita tatkala susah. Karena ada orang yang mengatakan, ini beberapa pertanyaan ya, yang kita dapatkan dari jamaah. Ada yang merasa, aku nih ketika susah ditinggal sama Allah SWT. Allah kemana tatkala aku susah? Engkau kemana tatkala engkau sudah senang?
Itu yang perlu ditanyakan. Allah tidak pernah menzalimin hambanya. Ketika engkau yakin dengan pertolongan Allah dan engkau bersabar menghadapi ujian yang Allah berikan. Karena yang memberikan ujian kepadamu adalah Allah Azza wa Jal. Dan Allah tahu dengan kemampuanmu menghadapi musibah tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada hambanya melewatin kemampuan dia. Enggak mungkin. Maka kita harus motivasi diri kita, teman-teman kita untuk selalu yakin dengan kebersamaan Allah SWT. Tapi catatannya ya kita yang harus sering mengenalkan diri sama Allah tatkala kita sedang dalam kondisi lapang, seneng ya. Barakallahu fiik. Nah, hikmah yang ke-13. Dari perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sekiranya salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, niscaya melihat kita. Dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurutmu terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah? Ini menguatkan firman Allah yang artinya, itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Anfal ayat 18. Kelemahannya selalu menyertai strategi atau tipu daya orang kafir. Tidak mungkin memisahkan kelemahan ini dari tipu daya mereka. Orang kafir di sini lebih mengorbankan segala usahanya dan mengumumkan dengan hadiah besar bagi siapa saja yang mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setiap mereka sudah mencoba untuk mencari karena ingin mendapatkan hadiah yang ditawarkan. Mereka telah membongkar bebatuan, mendaki gunung, menelusuri lembah-lembah, sampai mereka berdiri tepat di depan pintu gua. Tetapi Allah memalingkan mereka dengan sesuatu yang mudah sekali. Bahkan saya katakan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat mudah, yaitu gerakan mata, gerakan yang paling mudah, gerakan yang dilakukan manusia dalam sesaat sebanyak beberapa kali. Namun demikian, dengan lemahnya orang kafir dan tipu daya mereka, Allah memalingkan mereka dengan gerakan yang sangat sedikit ini, sehingga mereka tidak melakukannya pada saat itu dan tidak bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka musnah dan hancurlah segala tipu daya mereka, dan kembalilah mereka dengan tangan hampa dan hati meradang. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, Allah Azza wa Jalla mengatakan dzalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin. Kita ini kalau membaca teori konspirasi bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrikin sedang berkonspirasi untuk menghancurkan umat Islam. Untuk menyerang umat Islam dengan berbagai cara. Untuk melemahkan mereka. Apa tugas umat Islam? Laksanakan perintah Allah. Bala in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar, kalian bertakwa, maka usaha, makar, tipu daya mereka nggak akan membahayakan kalian. Laksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu bukti nyata. Tadi kita singgung, orang musyrikin ini sudah bayar orang. Mengumumkan sayembara. Mereka cari Nabi SAW di penjuru kota Mekah. Mereka mendaki gunung. Mereka membolak-balik batu sampai ke mulut gua. Tinggal sedikit mereka lihat, ketemu tuh Nabi SAW. Tapi mereka nggak ngelihat. Allah Azza wa Jalla. Jadi kita harus yakin. Sehebat apapun orang-orang musyrikin, mereka sebenarnya lemah
Tinggal bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini udah tinggal dikit aja mereka jemaah. Mereka udah sampai ke depan mulut gua. Udah nyampe. Ada riwayat-riwayat yang menceritakan ya. Di sana ada burung dara. Di sana ada laba-laba. Kebanyakan riwayat-riwayat itu dhaif. Lemah. Terus gimana kok orang kafir nggak ngelihat Ustaz? Innallaha muhinu kaidil kafirin. Allah yang membuat mereka nggak mau ngelihat. Allah palingkan mereka dari gua tersebut. Kalau kita tahu dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menginginkan sesuatu terjadi, Allah hanya mengatakan kun. Jadi. Tapi tetap seorang muslim diperintahkan untuk berupaya, berusaha. Sisanya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat ya umat Islam ketika menghadapi pasukan-pasukan Romawi, jumlah mereka 2 kali lipat, 3 kali lipat mereka hadapi. Ya sudahlah. Kita diperintahkan untuk menghadapi, kita nggak boleh lari. Dihadapin dan Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi, subhanallah, ini bukan karena kepandaian, bukan karena kecerdasan, tapi karena Allah yang memang melemahkan tipu daya orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladzina kafaru id akhrajahu alladzina kafaru saniyasnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu Bijunudillam. Apa Pak Ustaz? Bijunudillam. Bijunudillam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu azizun hakim. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kami tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Ya, dilanjutkan. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik dalam ayat ini adalah banyak pelajaran. Di antaranya 1. Kemenangan apakah yang diceritakan oleh ayat Al-Quran di atas? Kemenangan di mata manusia relatif, sesuai dengan keragaman tujuan dalam hidupnya. Ada yang menganggap kemenangan itu ketika menang dalam pertarungan. Oleh karena itu,
berapa banyak pandangan ini membawa kehancuran pada dunia. Ada yang menganggap kemenangan itu ketika unggul dalam pertandingan olahraga dan sepak bola. Adapun yang memiliki pandangan lain, begitu seterusnya. Akan tetapi, kemenangan sejati yang digambarkan Al-Quran adalah kemenangan yang mengikat dengan tercapainya target hari akhirat. Orang Islam melihat dunia ini hanya sebagai perantara untuk mencapai kemenangan. Kemenangan inilah yang menjadikan keadilan bisa tegak di dunia dan meluruskan kehidupan, menenangkan jiwa, mengangkat harkat martabat dan kehormatan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ya, ayat ini bicara tentang kemenangan. Kemenangan dalam apa? Kalau kita sekarang nih lagi musim pilkada, maka orang-orang akan berpandangan kemenangan itu adalah menang ketika pemilihan. Ada yang suka bermain bola, maka kemenangan buat dia adalah dapat menjebol gawang lawan. Ketika orang suka motor, maka kemenangan buat dia adalah meninggalkan pembalap-pembalap yang lainnya di belakang dan dia sampai lebih dulu di garis finish. Kemenangan apa sebenarnya itu, jemaah? Allah di ayat ini menyebutkan tentang kemenangan yang sebenarnya, yaitu kemenangan dalam meraih akhirat kita. Kemenangan dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, menjauhi larangannya. Kemenangan menghadapi hawa nafsu sendiri, menundukkan syaitan. Karena kita tahu bahwasanya kehidupan dunia ini mazra'atul akhirah, ini kebun. Dunia ini kebun, ini taman. Menuju ke mana? Menuju ke akhirat. Jadi dunia ini hanya sarana untuk menuju akhirat. Jadi kalau ada orang yang berpikir dia menang di dunia, tadi juara 1 main bola, juara 1 berlari, juara terus sampai dia memiliki banyak penghargaan di rumahnya. Mungkin dia akan memandang penghargaan itu yang dia taruh di lemari, di etalase kaca. Dia berbangga diri. Coba, kemenangan yang kau dapatkan itu mengantarkanmu kepada apa? Mungkin dulu sempat engkau gembira ketika mendapatkan piala itu. Setelah itu selesai. Dilihat-lihat, engkau sudah tua renta. Ini dulu waktu anak juara 1 saat main bola. Ini waktu anak juara 1 main ini, main itu. Dulu. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Maka di sini Allah Azza wa Jalla benar-benar menjelaskan tentang kemenangan yang hakiki, yaitu An-Nasr, kemenangan tatkala kita dapat melangkahkan kaki dengan mudah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Selamat dari fitnah-fitnah yang ada. Menang tatkala itu untuk dikatakan. Barakallahu fikum. Nah, yang kedua, pada permulaan ayat ini mengandung celaan. Sofyan bin Uyainah rahimallahu menyebutkan, Abu Bakar tidak termasuk orang yang dicela pada firman Allah, illa tangsuru. Hikmah yang ketiga, kemenangan ada dua. Pertama, kemenangan orang Islam ketika menginginkannya musuhnya, yaitu dengan mewujudkan impian dan kehendak mereka atas musuh-musuh mereka. Kedua, kemenangan orang lemah yang diincar oleh orang kuat yang jahat. Maka Allah menolongnya dengan menolak orang jahat tersebut. Barangkali ini adalah kemenangan yang paling bermanfaat dari dua kemenangan tersebut. Kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah berdua adalah termasuk kemenangan yang
dari jenis ini. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Ini di antara faedah dari ayat di surat At-Taubah ayat 40. Bahwasanya Allah mencela di awal ini, illa tansuruhu. Kalau kamu tidak menolongnya, yakni Muhammad SAW, faqad nasarahullah. Maka sejatinya Allah telah menolong dia. Tapi Abu Bakar tidak masuk dalam ayat ini. Dalam awal ayat ini. Kenapa? Dalam celaan ini. Karena Abu Bakar menolong Nabi SAW. Bukankah dia yang mempersiapkan kendaraan buat Nabi SAW? Bukankah dia yang menyuruh pelayannya untuk senantiasa datang di malam hari dengan kambing-kambingnya agar Nabi SAW minum dari susunya? Maka Abu Bakar tidak masuk dalam celaan ini. Kemudian bicara kemenangan itu ada dua. Yaitu kemenangan umat Islam tatkala menghadapi musuh. Seperti tatkala perang Badar, umat Islam menghadapi orang-orang musyrikin, umat Islam menang menghadapi mereka. Tatkala perang Khaybar, menghadapi orang-orang musyrikin, Allah memberikan kemenangan buat umat Islam. Taib. Kemenangan yang kedua adalah dalam bentuk pertolongan Allah untuk orang yang lemah, yang musuhnya sejatinya lebih kuat untuk menindas orang yang lemah. Lalu Allah menolong ini orang dengan menyingkirkan musuh. Dan ini kemenangan yang lebih bermanfaat sebenarnya. Karena kalau melawan musuh, umat Islam dengan kekuatannya dapat menundukkan musuh, ya itu sebuah kemenangan memang. Tapi mereka memang memiliki kekuatan untuk menundukkan musuhnya yang Allah berikan kepada mereka. Tapi ada kemenangan, kita ini gak mampu. Jadi orang yang lemah, yang dikejar-kejar oleh musuhnya, seperti yang terjadi dengan Nabi SAW bersama Abu Bakar. Berapa ribu orang yang mencari Nabi SAW dengan persenjataan yang lengkap. Bahkan mereka menggunakan segala cara. Tapi Allah memberikan kemenangan buat umat Islam dengan menolong Nabi-Nya SAW. Barakallahu fikum. Nah, kemudian hikmah yang keempat. Dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu itu dia berkata kepada temannya, pada bagian ayat ini ada dua keistimewaan Abu Bakar yang disebutkan Al-Quran. Dia salah seorang di antara dua orang dan dia juga sahabat yang menemani Rasulullah SAW berdasarkan pernyataan Al-Quran. Na'am, barakallahu fikum. Ya, ini ayat benar-benar menunjukkan keistimewaan Abu Bakar secara khusus. Ada ayat yang semua sahabat masuk di dalamnya. Ada ayat umum yang semua sahabat mampu untuk melakukannya. Tapi untuk yang ini, kejadian ini hanya bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana Allah Azza wa Jal mengatakan Thaniyah-thnain. Abu Bakar itu satu dari dua orang nih. Yang kedua dari dua orang. Dan dia adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan nas Al-Quranul Karim. Allah yang menegaskan. Allah mengatakan idh yaqulu li sahibihi. Tatkala dia berkata kepada sahabatnya. Bukan musuhnya. Sahabatnya. Allah menyebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi. Ahibati fillah. Ya, kembali kita kalau bicara tentang Abu Bakar, kita akan berbincang tentang kelompok atau sekte Syiah yang mereka beranggapan bahwasanya
Abu Bakar termasuk yang murtad setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana dengan berita Allah? Mengatakan dia sahabatnya. Karena mereka memang banyak tidak percaya dengan Al-Quran Karim kecuali dengan penafsiran mereka. Allah mengatakan yaqulu li sahibi. Ini nas. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan la tasubbu ashabi, kalian jangan mencela sahabatku. Siapa sahabat Nabi SAW? Abu Bakar. Ya jelas. Allah yang mengatakan itu sahabat Nabi. Jadi ayat ini salah satu yang berkaitan dengan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Hikmah yang kelima, di antara perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah la tahzan. Di antara hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata mengenai peristiwa hijrah. Abu Bakar berkata, kami berangkat ketika matahari sudah mulai condong. Kemudian Suraqah bin Malik menyusul kami. Abu Bakar berkata, kita didatangi wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha menenangkan dengan menenteramkan jiwa Abu Bakar. Berdasarkan hadis ini, kita memahami adanya syariat untuk menenangkan dan menenteramkan jiwa orang yang tertimpa kesusahan. Contoh yang semisal dengan ini adalah perkataan Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepulangnya dari Gua Hiro setelah turunnya wahyu, ketika dia memberitahukan kekhawatirannya dan ketakutannya. Khadijah radhiyallahu anha menenangkan seraya berkata, sekali-sekali tidak. Allah tidak akan menghinakanmu karena kamu menjalin silaturahim, menanggung beban, membantu orang yang tidak punya, memuliakan tamu, membantu orang-orang yang membutuhkannya. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan intisari dari hadis tersebut, di dalamnya terdapat anjuran untuk menghibur hati orang yang tertimpa suatu perkara dengan menyebut bahwa hal tersebut mudah dan tidak masalah. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau kita lihat syariat menenangkan orang yang lagi ketakutan, yang lagi cemas, ini salah satu keindahan agama kita. Jadi kalau ada orang sedang takut, jangan malah ditakut-takutin. Ada orang sedang cemas, jangan malah dibuat lebih cemas lagi. Apa yang perlu dilakukan? Menenangkan dia. Contoh, kadang-kala ada orang sakit, parah banget sakit dia. Apa yang harus dilakukan dokter? Ini orang sudah parah sakitnya. Maka dia tenangkan. Insya Allah. Insya Allah Allah mudahkan semuanya. Makanya kadang-kala dokter itu nggak ngomong langsung sama pasien, tapi dicari keluarganya untuk memberitahu kepada mereka penyakitnya ini parah banget. Tapi sang pasien jangan sampai tahu sehingga dia menjadi drop, menjadi stres. Tugas seorang muslim membangkitkan semangat orang itu. Menenangkan dia. Di sini diceritakan bagaimana ketika Suraqah mengejar ya. Sudah dekat Suraqah ini. Abu Bakar itu tolah-toleh terus. Maka Nabi SAW menenangkan sahabatnya dengan mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan cemas, Allah itu bersama kita. Ketika Nabi yang ketakutan turun dari Gua Hira,
setelah Iqra, wahyu pertama turun kepada beliau, beliau masuk ke rumahnya dengan mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Dan Nabi SAW mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, aku takut sama diriku ini. Takut jin yang datang. Bagaimana peran seorang istri tatkala suaminya sedang dalam kekhawatiran, dalam kecemasan. Banyak perempuan ketika suaminya pulang takut ini tuh, kamu udah dikasih tahu sih nggak mau dengerin. Subhanallah, bukan seperti itu. Tenangkan dia. Dan Khadijah menenangkan Nabi SAW dengan mengingat kebaikan-kebaikannya, sehingga beliau jadi lebih tenang lagi. Dan itu nggak cukup. Yang dilakukan Khadijah untuk menenangkan Rasul SAW tidak cukup dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan Rasul SAW. Tapi bagaimana membawa Nabi SAW menjumpai Waraqah bin Naufal. Dan di sana Khadijah meminta kepada Waraqah untuk mendengar ceritanya Nabi SAW. Ini bentuk menenangkan orang yang sedang cemas. Jadi kita perlu menjalankan syariat ini khususnya di masa-masa yang sulit. Ada orang-orang yang sedang ketakutan, cemas, ini itu. Hendaklah kita menenangkan dia dengan menyebutkan kebesaran rahmat Allah, keluasan rahmat Allah, dan janji-janji Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah. Pada firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mengenai kemana kembali domir ha pada firman Allah Ta'ala, fa'angzalallahu sakinatahu alaih al-Badawi berkata, domir tersebut kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada sahibihi, sahabatnya, menurut pendapat yang lebih nampak benar, karena dia yang merasa gundah. Menurut lanjut Pak Ustadz. Lanjut. Menurut Ibnul Arabi, di dalamnya ada dua pendapat. Pertama, kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, kembali ke Abu Bakar radhiyallahu anhu. Menurut para ulama kami, inilah pendapat yang paling kuat karena Abu Bakar yang khawatir terhadap keselamatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kejahatan kaumnya. Maka Allah menurunkan ketenangan supaya dia merasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan aman, tenang di waktu malam, hilang rasa gundah, dan memperoleh ketenangan. Menurut Al-Baghawi, dikatakan kembali ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kembali ke Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena Nabi sedari awal berada dalam keadaan tenang. Kegundahan yang ada pada Abu Bakar ini tidak menunjukkan satu kekurangan yang dimilikinya, sebagaimana tidak ada sifat kekurangan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam firman Allah Ta'ala. Fa'aujasa minhum khifah qalu la takhaf. Tetapi mereka tidak mau makan, karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Quran Az-Zariyat ayat 28. Selain itu, tidak ada sifat kekurangan bagi Nabi Musa alaihi salam.
fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul atau menang. Quran Surat Toha ayat 67 sampai 68. Pada kisah Lut, Allah Ta'ala berfirman, walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. Dan tatkala datang utusan-utusan kami, para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah karena kedatangan mereka dan merasa tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka, dan mereka berkata, janganlah kamu takut dan jangan pula susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikut kamu kecuali istrimu. Dan dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 33. Begitu pula kegundahan Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan menunjukkan keraguannya, tetapi dia khawatir atas keselamatan Nabi dari penganiayaan dan keburukan. Barakallahu fikum. Jamaah, baik, sebelum ana jelaskan tentang faedah ini, yang pertama yang perlu diperhatikan bahwasanya kita ini masih di faedah yang disimpulkan dari ayat yang kita baca tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 40. Ini ada kurang tertibnya ya mungkin di dalam terjemahannya. Jadi pada firman Allah taala ini faedah, kalau di sini disebutkan faedah yang hak. Jadi faedahnya dari faedah yang ke-14 itu ada A, B, C, D, E, F. Jadi ini faedah yang F sebenarnya. Pelajaran-pelajaran dari surat Taubah ayat 40 ini. Kenapa Syekh penulis membahas dengan panjang tentang dhamir yang berkaitan dengan fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah menurunkan sakinah, ketenangan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Abu Bakar apa kepada Nabi Muhammad SAW? Di sinilah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan kepada Nabi SAW, ada yang mengatakan kepada Abu Bakar. Kenapa kepada Abu Bakar? Karena yang takut Abu Bakar. Nabi SAW tenang waktu itu. Dari ayat ini orang-orang Syiah berusaha untuk mencela Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan mengatakan Abu Bakar itu takut waktu itu. Itu tanda kurangnya iman dia. Dia ragu dengan kebenaran agama ini. Makanya ketakutan Abu Bakar tatkala itu. Subhanallah. Maka di sini dijawab oleh Syekh. Perasaan takut pada waktu itu bukan kekurangan yang dapat dicela orang dengan hal itu. Nabi Ibrahim pernah takut. Nabi Musa pernah takut. Nabi Lut juga pernah takut. Dan Allah sebutkan dengan lafaz yang kurang lebih sama. Berkaitan dengan Nabi Ibrahim,
Malaikat yang menenangkan Nabi Ibrahim mengatakan, la takhaf, jangan takut engkau. Artinya Nabi Ibrahim takut ketika itu. Dan Allah sebutkan, fa'aujasa minhum khifah. Takut Nabi Ibrahim menghadapi tamu-tamunya yang dikasih makanan nggak mau makan. Nabi Musa alaihissalam, bagaimana ketika menghadapi tukang sihir Fir'aun? Ya ada rasa takut. Dan Allah sebutkan, fa'aujasa fi nafsi khifat. Ada perasaan takut itu dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu Allah katakan, la takhaf, jangan takut. Kemudian Nabi Lut alaihissalam. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi Lut malaikat yang menenangkan Nabi Lut mengatakan, la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan cemas. Berarti Nabi Lut ketika itu takut dan cemas. Dan itu bukan celaan buat mereka. Itu satu hal yang wajar. Apalagi Abu Bakar yang dikhawatirkan bukan dirinya. Nabi alaihissalam yang dia khawatirkan. Maka sekali lagi di akhir pembahasan ini Syekh mengatakan, begitu pula kegundahan, kecemasan Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan menunjukkan keraguannya kepada agama ini, bukan. Sebagaimana Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, itu tidak menunjukkan keraguan mereka, sama sekali tidak. Tetapi Abu Bakar khawatir dengan keselamatan Nabi SAW. Nah, barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Nah, ini tertulis apa di buku? Yang hikmah ke-6 Pak Ustadz. Iya. Ini bukan hikmah ke-6 sebenarnya ya. Jadi tadi Ana sebutkan supaya kita kan sedang bicara hikmah nomor berapa? Nomor tadi F. 14. Kita belajar tentang hikmah nomor 14 kan? Iya. Baik, di bawah 14 ini ada poin-poin. Poin-poinnya di dalam bahasa Arabnya itu disebutkan dengan alif, a, ba, seperti itu. Jadi mungkin kita bisa dirubah gitu. Nah. Jadi F ya, ke F kalau kita ya Pak Ustadz ya. Siap. Nah. Hikmah yang bisa diambil yang F adalah fa'angzalallahu sakinatahu. Sakinatah. Allah Maha menurunkan ketenangannya. Ayat ini disebutkan dengan fa ta'qib yang berarti kemudian, menggambarkan bahwa turunnya sakinah atau ketenangan setelah Nabi berkata, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Barang siapa yang yakin dan teguh dengan Allah, maka ia akan memperoleh ketenangan dan ketentraman sesuai dengan bagaimana keyakinan dan tawakal kita kepada Allah. Selanjutnya, kurangnya ketenangan yang ada pada diri seseorang disebabkan karena kurangnya keyakinan dan penyerahan diri kepada Allah. Sesungguhnya ayat ini menyebutkan obatnya, yaitu kembali kepada Allah, bertawakal kepadanya, serta yakin akan pertolongan-pertolongannya. Pada saat itulah seseorang akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman sesuai dengan kadar keyakinannya kepada Allah dan tawakalnya kepadanya. Dalam ayat terdapat beberapa bentuk la ta'yid atau dukungan. A. Penguat internal, maka Allah menurunkan ketenangannya. B. Penguat eksternal, menguatkan dengan bala tentara yang tidak nampak dilihat. Takrir atau penetapan, kaidah menjadikan kalimat orang kafir itu rendah. Ta'id atau pengukuhan, kaidah dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Barakallahu fikum. Naam jamaah, kalau bicara ketenangan, kita ini ingin hidup tenang. Ya, rasa takut itu ujian. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa la yabluwannakum bi syai'in minal khauf." Allah akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Ujian itu datang.
tatkala rasa takut itu datang, kadangkala takut menghadapi masa depan, khawatir dengan anak-anak kita, khawatir dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita, sekolah kita. Ada banyak yang dikhawatirkan. Ada ketakutan. Bagaimana supaya kita tenang menghadapi masa yang akan datang, menghadapi masalah-masalah yang kita sedang datang kepada kita. Kita harus menghadapi masalah-masalah tersebut. Maka disebutkan di sini bahwasanya obatnya itu adalah kembali kepada Allah SWT. Apapun masalahmu, sebesar apapun, sesulit apapun, Allah tuh maha besar. Allah maha perkasa. Allah maha bisa. Allah maha pemberi rizki. Allah yang punya alam semesta ini. Jadi tatkala seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dan dia yakin dengan pertolongan Allah, ketika itu orang akan mendapatkan kedamaian, ketenangan, tenang dia. Cerita kakek Nabi SAW ketika pasukan Abraha datang dengan pasukan gajah dengan 60.000 pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Dia menghadapi Abraha. Ketika ditanya, engkau mau ngapain nih? Kata dia, iya aku mau ngambil 200 ekor ontaku yang engkau ambil, yang kau rampas, kata dia. Abraha heran, aku datang mau menghancurkan rumah kalian, rumah ibadah kalian. Kok engkau ngomong masalah onta? Kata Abdul Muttalib, aku ini pemilik onta. Sedangkan itu Ka'bah, ada Rob yang memilikinya. Dia yang akan jagain. Tenang. Dan seorang muslim tatkala yakin, ya urusannya serahkan sama Allah. Cuma ada orang yang perlu diingatkan agar jadi tenang. Sebagaimana malaikat mengingatkan Nabi Ibrahim, mengingatkan Nabi Musa, Allah mengingatkan Nabi Musa, malaikat mengingatkan Nabi Lut. Itu kadangkala perlu. Ketika sudah diingatkan langsung jadi tenang. Ini tugas kita menghadapi kawan-kawan kita yang hidup ada yang was-was ya, penuh dengan ketakutan. Kita menenangkan dia. Sesuai dengan kadar keyakinan dia, ketenangan itu akan datang. Kalau orang yang belum yakin, kadang-kadang masih ragu dari kasih tahu ini itu, dia masih bimbang. Tapi ketika seorang beriman dan yakin, langsung tenang. Dan itu yang terjadi sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Apakah Abu Bakar, ya Rasulullah, ini kalau dia melihat ke bawah, kita bakal ketahuan. Tidak, selesai langsung. Langsung tenang. Jadi perlu diingatkan aja. Lalu di sini disebutkan bagaimana Allah memberikan bantuan ya. Di ayat ini secara internal Allah yang menurunkan di dalam hati tersebut. Lalu Allah turunkan malaikat-malaikat yang nggak dapat dilihat, tentara-tentara yang nggak dilihat sama mereka. Kemudian di sini juga ada sebuah kaidah bahwasanya slogan mutu orang-orang kafir akan dibawa selalu. Dan kalimat Allah akan berada di atas. Kalau mungkin dalam satu fase kelihatan seakan-akan orang-orang kafir yang menang, itu hanya fata morgana. Karena Allah sudah menetapkan kalimat orang-orang kafir di bawah. Barakallahu fikum. Nah, hikmah yang G. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya tinggal. Sekarang bukan hikmah yang G. Hikmah yang ke-15. Jadi udah 15. Pindah nih. Oh, pindah. Jadi iya, baik. Karena ini ada apa?
ada salah cetak ya, salah tulis ya. Salah. Makanya kita ikut yang di bahasa Arabnya. Ini Baik. sudah kembali kepada hikmah tentang hijrah. Kalau Hijrah. tadi hikmah Baik. tentang ayat-ayat atau ayat 40 di surat Taubah, sekarang hikmah tentang hijrah. Jadi diganti yang Jadi, nomor 15. ke-15. Nah, Hikmah yang ke-15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya tinggal selama 3 hari dalam gua. Gua, tahukah kamu apa itu gua? Apa yang dapat kamu pahami dari kata tersebut? Rongga yang sempit yang ada di sebuah gunung, gelap, kotor, seram, tempat sarang hewan-hewan berbisa dan serangga. Namun, di tempat itulah Al-Mustafa atau manusia pilihan Shallallahu Alaihi Wasallam menetap selama 3 hari. Coba bandingkan dengan orang yang tinggal di istana lengkap dengan perabotan dan fasilitas seperti AC, air bersih, kasur berbusa tebal yang empuk, dan lain-lain. Tetapi bukan itu kehidupan dan bukan pula ketenangan. Bahkan itu tidak mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Sesungguhnya, ketenangan orang beriman ada dalam hatinya dan jiwanya. Kapan iman bersemayam dalam dada, maka gua berubah menjadi istana yang megah yang menjulang tinggi di hadapan manusia. Ketika pemilik istana kehilangan iman di dada, maka istananya berubah menjadi lebih sempit dari kuburannya. Sejak kapan istana mendatangkan ketenangan dan ketentraman? Kapan tempat tinggal orang beriman tidak mencukupinya, sementara hati orang yang beriman itu telah lapang sejauh mata memandang. barakallahu fikum. Jamaah, Ashabul Kahfi 309 tahun. Mereka tinggal di gua. Meninggalkan kemewahan mereka. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita umatnya. Bahwa hijrah itu perlu pengorbanan. Perlu perjuangan. Ketika engkau menghadapi masa-masa yang sulit. Seperti yang terjadi dengan Nabi SAW, harus tinggal di dalam gua yang sempit. Tidak ada kasur di sana. Bahkan sewaktu-waktu ular, kalajengking mungkin saja keluar. Dan gua itu bisa jadi tempat binatang-binatang yang lainnya, serigala atau apa, yang masuk ke dalam gua. Tapi tatkala antum beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hijrah dengan niat yang sebenarnya, maka insya Allah gua itu akan menjadi luas. Memang nih orang-orang yang hijrah ya, kadang-kala dia nggak siap susah. Karena dalam bayangan dia, Ustaz udah keenakan gitu loh. Ada fasilitas mobil ya, rumah, AC, semuanya udah difasilitasi. Ustaz. Ketika hijrah meninggalkan semua itu, ya kalau memang terlarang dalam agama, tinggalkan semuanya. Nabi SAW tinggal di dalam gua. Di dalam gua sempit guanya itu. Kalau gua yang luas sekarang ada wisata ke dalam gua tuh. Anak-anak ya berangkat untuk bersenang-senang ke gunung. Menginap di dalam gua. Karena mereka bosan dengan kehidupan di kamar mereka, di rumah mereka. Mereka ingin sensasi. Kalau ini bukan. Hidup di dalam gua dikejar-kejar oleh musuh. Dan itu menjadi luas itu gua jemaah. Jadi intinya bagaimana hati kita. Sampai disebutkan oleh Syekh ini. Istana yang luas tanpa keimanan bisa jadi lebih sempit daripada kuburan. Tapi orang yang beriman mau hidup di rumah yang sempit. Keimanan dia itu membuka tembok-tembok rumahnya. Rumahnya jadi seluas dia memandang. Intinya iman. Maka buat teman-teman yang hijrah itu berat. Butuh pengorbanan. Dan kita sudah membaca bagaimana pengorbanan Rasulullah SAW. Padahal
Beliau itu Al-Mustafa, manusia pilihan, manusia yang paling indah yang pernah ada di muka bumi. Barakallahu fikum. Ana rasa mungkin kita cukupkan sampai pelajaran ke-15 ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab kalau memang sudah ada pertanyaan yang masuk. Nah, Ustadz, dimulai pertanyaannya, Ustadz. Tafadhal. Ini ada dua pertanyaan yang setipe, Ustadz, mengenai bagaimana, mohon nasihatnya Ustadz, terhadap orang yang suka mengeluh, padahal mereka terlihat taat beribadah, dan masalah pun tidak kunjung selesai. Apakah ini termasuk tidak ridho dan ikhlas dengan ketentuan Allah? Yang satu lagi, dari seorang ibu yang anaknya ingin kuliah di jurusan dan perguruan tinggi tertentu. Ikhtiar, berdoa, beramal sudah dilakukan, qadar Allah tidak mendapatkan yang diinginkan. Anaknya sekarang sudah kuliah di semester 7, tapi masih terus menyesali dan tidak menerima hal tersebut. Dia merasa Allah tidak sayang dengan dia. Mohon nasihatnya Ustadz. Si ibu ini sudah berusaha untuk menasehati, men-share kajian-kajian tentang sabar, ikhlas, dan tawakal. Tapi sesekali masih timbul rasa marah tersebut. Allahu Akbar. Nah, jamaah. Ya, kalau bicara orang yang suka mengeluh. Apa sih penyebab orang itu suka mengeluh? Ya, Ustaz, dia sedang susah hidupnya. Makanya jangan lihat kepada kesusahan. Lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan. Jamaah, Urwah ibn Zubair ketika dipotong kakinya karena kena gula. Ketika dipotong kakinya, apa kata dia? Alhamdulillah. Dia mengatakan, ya Allah, Engkau berikan kepada aku 4. 2 tangan, 2 kaki. Dan yang Engkau ambil 1. Cara pandang seperti inilah yang akan membuat orang itu hidup berbahagia. Memandang kepada nikmat Allah Azza wa Jal. Kalaupun terkena musibah, musibah itu jauh lebih sedikit daripada nikmat yang Allah berikan. Karena Allah sudah memastikan jemaah bahwasanya rahmat Allah itu mendahului amarahnya. Dan luasnya rahmat Allah, wasi'at rahmati kulla syai', meliputi segala sesuatu. Jadi bisa dipastikan orang itu hidup lebih sering senang, lebih sering suka daripada berduka. Hanya saja menyebabkan dia mengeluhkan, dia melihat kepada kekurangan musibahnya ini. Baik, ketika engkau melihat kepada musibah, lihatlah dengan kacamata nikmat. Caranya gimana? Yang pertama, alhamdulillah musibahnya tidak lebih besar dari ini. Ada orang yang musibahnya lebih besar dari itu. Musibahmu enggak. Kemudian yang kedua, engkau lihat, oh musibah ini ternyata bisa menghapuskan dosa. Ternyata musibah ini mengangkat derajat, ya Allah. Berarti musibah ini jadi nikmat ketika engkau memandang dengan kacamata nikmat. Yang ketiga, musibahmu bukan dalam urusan agama. Ada orang yang musibahnya narkoba, meninggalkan sholat, na'udzubillah berzina. Orang kadang-kala memikir itu bukan musibah. Itu musibah. Engkau alhamdulillah urusan dunia, kekurangan harta, ya, mungkin penyakit, ini itu, dan ternyata di balik itu semua ada nikmat. Maka diingatkan kepada nikmat nih. Pandanglah musibah sebagai nikmat. Dari sisi apa? Tadi ternyata musibahmu tidak lebih besar dari itu. Ada orang yang lebih parah hidupnya daripada engkau. Yang kedua, dalam musibah itu ada penghapusan dosa, ada pengangkat derajat, ya Allah. Bisa jadi amalanmu nggak cukup. Tadi orang itu taat, patuh, belum cukup. Sehingga dihapuskan dosa-dosamu dengan itu. Ada mungkin derajat tinggi yang Allah sediakan buat dia. Yang tidak bisa diraih dengan amalan, tapi diraih dengan musibah. Tapi tentunya kau dituntut bersabar.
dan lihatlah kepada nikmat Allah. Banyak nikmat yang Allah berikan. Jadi orang itu kadang-kadang memang, ya Ustaz, anak ini sudah jatuh tertimpa tangga. Benar kayak gitu. Ya, dia melihat musibahnya. Ketika jatuh tertimpa tangga, engkau lihat, apakah kakimu putus? Iya, satu putus. Alhamdulillah, cuma satu, enggak dua. Apakah kepalamu bocor? Oh, enggak Ustaz, alhamdulillah. Apakah rusukmu patah? Enggak. Apakah jantungmu kemudian bermasalah? Enggak Ustaz. Cuma kakinya patah. Ternyata nikmat Allah banyak. Makanya Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Dan kepada pertanyaan kedua tentang seorang yang menyalahkan Allah Azza wa Jal ketika dia tidak diterima di sebuah perguruan tinggi ya. Karena dia sudah berusaha, sudah minta, sudah ingin di sana, tapi ternyata itu tidak dia dapatkan. Bagaimana cara ngobatin orang ini? Sampaikan kepada dia. Allah Azza wa Jal ketika mewajibkan jihad, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Baik. Benci baik. Dan bisa jadi yang kalian sukai, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian sukai itu buruk. Karena kebaikan ini gak ikut nafsu kita. Kalian cinta sesuatu, anggapannya, oh itu baik. Bisa jadi gak baik. Berapa banyak orang, anak-anak kecil nih, yang suka es krim. Bapaknya ngomong jangan, ibunya jangan nak, jangan nak. Anaknya suka. Ketika bapaknya mengatakan jangan, apakah dikatakan bapaknya jahat? Aku kepingin es krim gak dikasih sama bapak. Enggak. Bapaknya bukan jahat, bapaknya sayang sama engkau. Takut sakit gigimu. Takut batu. Ada yang dikhawatirkan. Sedangkan nih anak nafsunya dia. Dia nggak tahu nih. Ini gambarannya. Ketika ada kita ingin sesuatu, kemudian Allah tidak memberikan, Allah tuh lebih tahu. Makanya Allah katakan, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kalian nggak tahu apa-apa kalian. Berapa banyak orang sakit yang sama keluarganya, nih bapaknya sakit ya. Bapaknya ngomong, bapak ini kok kepingin makan es campur ya. Kata anaknya, jangan dikasih bapak. Kalian jahat sama bapak, jangan dikasih. Bapak nggak boleh yang dingin-dingin. Bapak ini kok ingin makan gulai kepala kambing. Jangan dikasih, bapak stroke ini ntar lagi kalau kasih itu. Tapi namanya orang, dia nafsunya yang didahulukan. Banyak kisah-kisah jamaah yang menunjukkan bagaimana takdir Allah itu indah. Ini cerita orang Indonesia. Ketika dia dari Mekah mau pulang ke Madinah, ada taksi gelap di sana. Satu mobil itu biasanya buat 4 orang, mobil sedan. 1 di depan, 3 di belakang. Ini orang Indonesia datang duluan, duduklah di depan dia. Dia duduk di depan. Sambil nunggu penumpang lainnya, dia kok kepingin ke toilet. Akhirnya, dia berangkat ke toilet. Pulang dari toilet menuju ke mobil, mobil sudah full. Depan 1, belakang 2. Dia mau tidak mau duduk di belakang. Sepanjang jalan dia itu ngerutu. Karena di depan kan enak sendirian. Gerutu dia. Sampai ketika mobil ini di tengah jalan. Antara kota Madinah dan kota Mekah. Di depan itu ada truk yang membawa batu koral. Subhanallah, ada angin kencang. Batu koral itu jamaah berterbangan. Menimpa kaca depan mobil sedan ini. Supir sama penumpang depan itu luka-luka parah. Dia selamat di belakang. Apa kata dia? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Makasih ya Allah, aku nggak duduk di depan ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kita ini nggak tahu. Bisa jadi ketika dia kuliah di tempat itu, mungkin dia nggak sukses.
Mungkin di situ ada kawan-kawan buruk dia yang mengajak dia untuk berbuat maksiat. Mungkin di tempat itu ada banyak musibah-musibah yang akan menimpa dia. Di bayangan dia kan, mimpi dia, oh anak kalau kuliah di situ, anak akan dapat ini dan itu. Belum tentu. Makanya ajarin anak kita ini, ya tadi, untuk menerima takdir Allah. Kita itu nggak tahu apa-apa. Allah itu yang lebih tahu. Allah itu maha pengasih. Makanya terus terang, ana itu kadangkala ya beristighfar ya. Kadang-kala ana di jalan melihat ada orang-orang yang cacat, yang susah. Dalam bayangan ana, ya Allah, kok kayak gitu orang ini ya, kok susah banget hidupnya. Lalu dalam bayangan ana, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, engkau lebih penyayang. Engkau lebih penyayang kepada dia daripada kita. Mungkin bayangan kita, kalau kita yang punya urusan, kita akan bantuin orang itu kan. Kita ya nggak akan seperti itulah hidup orang itu. Tapi Allah mentakdirkan itu buat orang itu, yakinlah Allah itu lebih penyayang kepada hambanya daripada bapak sama anaknya, daripada ibu sama anak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustadz, jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana caranya agar suami terhindar dari melihat atau menyimak kajian-kajian yang bukan sunnah, Ustadz? Saat ini pihak istri sudah men-share kajian-kajian sunnah. Qadarullah, kadang masih dapat video ustadz-ustadz yang tidak semanhaj dari WA atau dari temannya. Na'am, barakallahu fikum. Ya jemaah, yang namanya di zaman transformasi sekarang ini ya, informasi itu datang dari mana-mana. Kita nggak mau, tapi dapat kiriman. Gimana? Kalau orang yang sudah paham, dia bisa memilah. Tapi ada orang-orang yang memang baru belajar. Sehingga orang yang baru belajar ini, semuanya dia mau telan. Dalam bayangan dia, semuanya kan baik. Ya, itu pandangan dia. Maka tugas kita adalah ya sekedar menginformasikan. Memberikan penjelasan tentang, tolong kalau ngaji, cari ustadz-ustadz yang mengajak kepada Allah, yang mengajak kepada sunnah Nabi SAW. Kenapa ya sampaikan? Karena banyak perselisihan, banyak perbedaan pendapat ya. Islam ini berpecah belah gitu loh. Yang selamat itu cuma berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW yang mengajarkan Islam dan menjalankannya seperti yang dijalankan sama Nabi SAW. Itu mungkin yang terus kita tanamkan di diri suami kita. Suami juga agar lebih kritis ketika mendapatkan informasi, mendapatkan sebuah amalan. Tolong dicek dulu apakah memang Nabi mengamalkan hal itu SAW. Apakah Nabi mengajarkan hal itu. Sehingga pelan-pelan semoga suami jadi punya saringan sendiri nantinya. Ketika memang ya tadi dia mendapatkan banyak kajian yang dia juga nggak tahu gitu loh. Mungkin dengan cara seperti itu semoga tumbuh di dirinya itu kesadaran untuk berhati-hati menyimak kajian-kajian. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, pertanyaan berikutnya, bila kita sudah belajar sunnah, lalu orang tua meninggal, sedangkan kita belum maksimal berdakwah kepada orang tua, bagaimana cara berbakti kembali pada orang tua yang telah meninggal belum mengenal sunnah, agar mendapatkan kelapangan dan kemudahan di alam kubur dan di akhirat, karena khawatir termasuk durhaka karena tidak maksimal dalam dakwah di keluarga. Barakallahu fiik. Wa fikum mubarak. Naam jamaah. Iya. Berdakwah kepada orang tua ini kadangkala memerlukan waktu yang panjang. Proses itu pelan-pelan ya. Tapi ajal lebih mendahului dakwah kita sehingga mereka meninggal dunia. Bagaimana kebaktian kita sama orang tua kita? Yang pertama, banyak-banyak istighfar buat orang tua. Banyak-banyak doakan orang tua. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu ya. Allahumma wassi' qabrahu. Kuburannya minta diluaskan. Minta kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Minta sama Allah, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani. Allah, kalau dia orang baik, tambahkan kebaikannya ya Allah. Wa in kana musian fatajawaz an sayyiati. Kalau dia melakukan kesalahan ya Allah, kalau dia memang enggak baik,
Maafkan dosa-dosa dia ya Allah. Engkau gak perlu mengadab dia. Gak ada kebutuhanmu untuk mengadab dia ya Allah. Minta sama Allah buat orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, ya hendaklah kita bersedekah wakaf buat orang tua kita. Salah satunya umpamanya dengan ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang sedekah buat orang tuanya. Nabi SAW mengatakan dia akan sampai kepada orang tuamu, dan Nabi mewasiatkan untuk bersedekah air pada kesempatan lainnya. Bangunkan sumur atau kita kasih air gratis buat masyarakat dengan niat buat orang tua kita. Semoga itu menjadi penghapusan buat dosa-dosa orang tua kita dan pemberat amal kebajikannya. Yang ketiga yang khusus berkaitan dengan ilmu ini. Mungkin kita bisa mewakafkan sesuatu, bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak yang belajar di pesantren yang kelak mereka akan jadi ustadz ya. Kita kasih beasiswa mereka, belajar terus. Niatkan ini, uang, beasiswa, niatkan buat orang tua. Semoga itu akan meringankan buat orang tua kita dan menambahkan pahala buat mereka. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Sewaktu hijrah, semangat untuk beribadah menjadi meningkat, seperti sholat, ikut majelis ilmu menjadi semangat. Tetapi untuk perkara dunia jadi menurun, seperti terkadang malas belajar atau bekerja. Mohon pencerahannya Ustadz, apa yang salah? Dan mohon pencerahan dan nasihatnya agar seimbang. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang manusia ini, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Terus sekarang gimana dengan orang ini? Yang dia Ustaz sudah gak semangat dunia. Ya, bicara dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang akhirat. Siapa yang menanam di dunia ini duri, maka dia akan panen duri. Tapi yang menanam kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Bagaimana sekarang dunia kita ini berisi kebaikan. Yang namanya zuhud. Zuhud itu bukan jadi orang miskin. Bukan. Tapi zuhud itu adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan sesuatu di dunia ini yang gak bermanfaat di akhirat. Pertanyaannya, kalau muslim kaya, bermanfaat gak buat akhirat dia? Bermanfaat. Ketika muslim bertakwa kaya raya, ya ana itu sedih ketika melihat banyak proyek-proyek dakwah, proyek-proyek sekolah yang memerlukan bantuan, tapi sulit yang membantu. Ada yang 4-3 tahun pindah-pindah kontrakan, dikatakan nggak ada yang bantu. Mafi fulusnya. Maka ketika engkau semangat untuk belajar agama, cari dunia, semangat untuk akhirat. Jadi yang penting itu ambisinya bukan untuk dunia. Engkau bekerja itu bukan untuk dunia, bekerja untuk akhirat. Maka tinggal bagaimana dimotivasi diri kita ini, ya ketika melihat ada masjid yang belum jadi, ada sekolahan yang perlu sumbangan, ini itu. Subhanallah. Cerita Abdullah bin Mas'ud atau sahabat yang lainnya. Dulu Nabi SAW kalau memberikan wasiat untuk sedekah, sebagian sahabat itu gak punya duit. Apa yang mereka lakukan? Langsung berangkat ke pasar mereka. Mereka cari kerjaan di sana. Jadi kuli angkut, jadi apa yang penting dapat sesuatu bisa untuk sedekah. Artinya mencari dunia ini buat akhirat. Itu yang harus ada pada diri muslim. Makanya Allah mengatakan wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa engkau hidup di dunia. Artinya kita perlu biaya untuk hidup di dunia ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ini. Nah, Ustadz ada pertanyaan 3 pertanyaan yang mirip, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihat pencerahannya. Ketika sudah hijrah, seringkali
banyak masalah dan cobaan. Yang pertanyaan yang kemudian, mohon nasihatnya agar keimanan terjaga ketika sudah berhijrah, dan mohon nasihatnya supaya bisa istiqomah setelah berhijrah, terutama di lingkungan yang kurang peduli terhadap perintah Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Orang yang hijrah itu memang akan diuji. Lihat Rasul SAW. Apakah beliau berpindah dari rumah yang sempit menuju ke rumah yang luas? Beliau berpindah dari rumah yang luas menuju ke gua yang sempit. Itu yang terjadi. Ujian inilah yang akan memilah antara emas murni dengan imitasi. Cobaan-cobaan ini yang akan menampakkan mana yang benar-benar hijrah, mana yang hijrahnya karena tren. Ya. Ada yang karena semua pada hijrah, ikut hijrah dia. Hijrahnya ikut-ikutan. Ketika dapat ujian, cobaan, langsung dia melembek. Rasul SAW dapat cobaan itu, para sahabatnya dapat cobaan juga ketika hijrah. Mereka sabar. Kemudian kalau bicara bagaimana supaya kita istiqamah. Jadi tatkala sudah hijrah, kadangkala hidup di lingkungan yang tidak mendukung, kita juga ingin istiqamah. Ya, istiqamah ini juga berat. Masuk surga itu perlu perjuangan dan pengorbanan. Jadi ketika engkau hijrah lalu menghadapi banyak masalah, lingkungan yang tidak mendukung, ya, fitnah-fitnah yang datang terus, engkau lihat yang engkau tuju ini apa? Keridhaan Allah, surganya yang seluas langit dan bumi. Engkau lihat orang-orang untuk gaji yang lebih, kadangkala dia merantau. Dari Jawa merantau ke Kalimantan, ditinggalkan keluarganya, anak-anaknya. Kadangkala hidup di kebun-kebun sawit. Susah hidupnya, dia jalanin hanya untuk gaji yang lebih. Maka tatkala engkau lihat yang di hadapanmu bukan seluas pulau Bali yang diperebutkan, enggak, tapi seluas langit dan bumi. Surga Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat ana buat teman-teman yang hijrah ini, baca Qur'annya, usahakan sudah sama artinya. Usahakan sudah. Karena itu akan menetapkan hati kita, menguatkan hati kita. Baca sama artinya. Jangan pernah hari lewat tanpa membaca Al-Qur'anul Karim. Dengan lingkungan yang mungkin belum mengenal sunnah, ya, hendaklah engkau lebih berakhlak mulia lagi, terus belajar lagi. Supaya orang-orang itu ya bisa menghargaimu. Terkadang orang-orang yang baru hijrah ini main antem sana antem sini. Maka dengan belajar lagi dan belajar lagi, semoga dengan cara itu engkau semakin mulia akhlaknya, semakin baik perilakunya, dan semakin santun tatkala menyampaikan. Barakallahu fiik, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.